Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pagi hari ini kembali kita bisa menghirup udara yang segar. Berjumpa lagi bersama santapan rohani kita, Jemaat Silo Campagaya. Sebelum kita melandasi kegiatan kita hari ini, yaitu melalui firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami ingin melaksanakan aktivitas pelayanan kami hari ini. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan kami baca pagi hari ini bisa menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini terambil dari kitab Yudas. Kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 23. Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi saudara-saudaraku yang tercinta, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka memberitahukan terlebih dahulu kepadamu bahwa menjelang akhir zaman akan muncul orang-orang yang akan mengejek kalian, yaitu orang-orang yang hidup menurut keinginan-keinginan mereka yang berdosa. Mereka inilah orang-orang yang menimbulkan perpecahan. Mereka tidak dikuasai oleh Roh Allah, melainkan oleh keinginan-keinginan tabiat duniawi. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu, berdoalah dengan kuasa Roh Allah, dan hiduplah selalu di dalam naungan kasih Allah, selama kalian menantikan rahmat Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal. Terhadap orang-orang yang bimbang hatinya, hendaklah kalian menunjukkan belas kasihan. Tariklah orang keluar dari dalam api untuk menyelamatkan mereka. Terhadap orang-orang lainnya, hendaklah kalian menunjukkan belas kasihan disertai perasaan takut, tetapi bencilah bahkan pakaian mereka pun yang telah dikotori dengan keinginan mereka yang berdosa. Amin. Renungan pagi hari ini diberi tema iman yang benar. Kapatonganan matoto. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mencermati pelaksanaan adat istiadat dan budaya di Toraja, sesungguhnya sudah banyak yang justru melecehkan prinsip-prinsip adat istiadat itu sendiri, seperti perjudian dengan alasan adat, padahal judi sama sekali tidak dikenal dalam adat dan budaya Toraja. Suara-suara kenabian yang dikumandangkan oleh majelis gereja dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah rambu solo maupun ibadah rambu tuka, tampaknya hanya sebatas angin lalu yang tidak berefek apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah pemberitaan firman Tuhan yang hanya dilihat sebagai pemenuhan acara belaka? Ataukah para pelayan, pemerintah,
dan penegak hukum kurang tegas, bahkan takut menyuarakan dan menegakkan kebenaran? Kitab Yudas ini ditulis oleh Yudas yang merupakan salah satu hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini bukan dimaksudkan sebagai Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dalam suratnya ini beliau memberi penegasan bagi semua orang percaya untuk memiliki iman yang benar, yang sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, serta taat dan berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran. Pernyataan ini ditegaskan Yudas kepada orang-orang yang pada waktu itu banyak yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan secara rohani mereka kelihatan. Namun sebetulnya mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka kelihatannya suci, baik, bahkan lemah lembut. Namun justru mereka lah yang menghancurkan sesamanya dan senang hidup dalam hawa nafsu kefasikan mereka. Banyak orang yang mengaku berada di pihak kebenaran dan seakan-akan tampil menjunjung nilai kebenaran. Namun faktanya mereka lebih menginginkan perpecahan. Sebagai orang percaya, kita semua diberi tanggung jawab untuk tetap menyuarakan kebenaran Injil. Pastilah akan selalu ada tantangan, bahkan mungkin suatu saat kita akan difitnah. Tetapi kita harus punya keyakinan bahwa perlawanan mereka sesungguhnya perlawanan yang melawan Tuhan. Dan kita pun percaya Tuhan akan selalu berada di pihak kita. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kita, bisa kita imani, bahkan kita praktekkan dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Tuhan, pagi hari ini kami sudah membaca firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Biarlah Tuhan, firman ini semakin menguatkan hati kami, semakin menguatkan iman kami, sehingga iman kami ini bisa menjadi iman yang benar. Biarlah melalui firman ini bisa menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang berucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan, ataupun mungkin ada berkat-berkat lain Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya semuanya itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Tambahkanlah Tuhan, biarlah sukacita tetap hadir dalam kehidupan kami, dan hikmat Tuhan bisa juga hadir dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berkatilah juga mereka Tuhan. Biarlah suatu saat sesuai dengan waktu Tuhan, mereka dapat pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Berkati juga Tuhan pihak medis maupun keluarga yang merawat mereka. Biarlah dengan penuh kesabaran, perawatan itu bisa menghasilkan kesembuhan menurut waktu Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, Bapak Ibu, pendeta yang ada di Jemaat Silo Campagaya. Tuhan sertai mereka, berikan senantiasa mereka kesehatan. Biarlah mereka
dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik Tuhan. Berkati juga mereka dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, bahkan dalam studinya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan tetap hadir di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menggembalakan kami dengan penuh hikmat. Berdoa juga Tuhan buat seluruh anggota jemaat di Silo Campagaya. Biarlah hari ini kami bisa melaksanakan pekerjaan, tugas, ataupun pelayanan kami dengan baik Tuhan. Dan dari sana akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.